yang belum pernah kami sampaikan selama ini. Kami buka sekarang. Perhatikan baik-baik di sini. Artinya, hipotesis kami mengatakan bahwa dua spesimen ini berasal dari dua spesimen yang berbeda. Ya, logo dalam keadaan bersih dan itu tidak wajar untuk logo yang usianya 40 tahun. Pada saat presentasi Bareskrim, ada lipatan dan ada bleberan tinta. Pertanyaan dari kami adalah, ini yang menjadi pertanyaan besar sekali. Jadi yang diuji oleh puslapor itu yang fotokopian ini atau yang katanya ijazah asli yang disita ini. Artinya apa? Artinya ini adalah spesimen ijazah yang berbeda. Tapi kami pastikan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya pada waktu tanggal 15 Desember 2025 itu bukan ijazah yang diperlihatkan oleh dekan, bukan ijazah yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, bukan juga ijazah yang kelihatan sepintas yang dipegang oleh adik ipar Joko Widodo tanggal 22 Mei 2025, bukan juga ijazah yang dipresentasikan oleh Dirtipidum, bukan. Ya, kami bisa pastikan apa yang bisa kami pastikan sesuai dengan apa yang diklaim dikatakan oleh pengacara dari Egy Sujana, Ibu Eli Danetti. Beliau mengatakan pada ijazah itu ada watermark, ada emboss. Ya, ingat baik-baik. Bu Eli Danetti sebagai salah satu saksi yang mengikuti gelar perkara khusus 15 Desember 2025 secara jelas menyatakan ada watermark dan ada emboss. Kalau memang ijazah yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025 itu adalah ijazah yang ada watermark dan ada emboss, maka jelas bahwa ijazah itu bukan ijazah versi Dian Sandi. Bukan. Karena ijazah versi Dian Sandi tidak ada watermark dan tidak ada emboss. Dan juga bukan ijazah yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta. Keduanya tidak ada watermark, tidak ada emboss. Teka-teki ijazah semakin terkuak dan terbongkar. Kali ini ada hal yang mengejutkan yang diungkap oleh Dr. Tifa. Hal ini sebelumnya belum pernah diungkap oleh Dr. Tifa. Akan tetapi kali ini Dr. Tifa terpaksa ungkap hal ini agar mencerahkan masyarakat dan agar kita semua tahu bagaimana sebenarnya kejanggalan-kejanggalan ijazah Jokowi. Ternyata ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Bareskrim, ijazah yang berbeda dengan yang diupload oleh Dian Sandi Utama dan berbeda dengan yang didapatkan dari KPU. Tentunya ini adalah hal yang sangat mengejutkan kita semua. Dan masih ada lagi hal yang sangat mencengangkan kita. Kita seakan-akan tertampar dengan hal ini. Saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa dan kawan-kawan meyakini bahwa ijazah yang pernah ditunjukkan kepada tim Roy Suryo CS, Tifa meyakini bahwa ijazah tersebut bukan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi dan bukan juga ijazah yang didapatkan dari KPU. Lalu jika ini benar, skenario ini siapa yang membuat? Dan jika benar skenario ini dibuat, kita pasti tahu arahnya kemana. Banyak detail-detail yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan, yang belum pernah kami sampaikan selama ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah spesimen ijazah Joko Widodo, ya, yang secara ofisial pertama kali dikeluarkan. Dan itu pun dalam bentuk fotokopi. Nah, detail dari fotokopi ini menarik ya, teman-teman, karena dalam fotokopi A3 itu, ya, ada lipatannya, ya, ada lipatannya. Ini kalau Anda dapat yang versi yang detail, itu Anda akan lihat bahwa ada lipatannya, ya. Ini perhatikan baik-baik, ada lipatannya, ya. Kemudian ada satu detail yang sampai dengan hari ini masih kami simpan, ya. Ada sebuah artefak, ya, yang sampai dengan hari ini kami simpan dan kami buka sekarang. Artefak itu adalah noktah pada logo Universitas Gadjah Mada, noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Yang dulu kami bersengaja sampaikan itu kemungkinan tumbuhan kopi, tumbuhan teh. Tapi sejalan dengan waktu kami tahu bahwa itu adalah bleberan dari tinta, bleberan dari tinta, ya, bleberan dari tinta. Ingat baik-baik ya. Jadi pada ijazah versi 2022 versi Dekan Kehutanan ada noktah bleberan tinta yang kemungkinan berasal dari logo UGM akibat tahun,
ya, ingat baik-baik ya. Nanti tinggal tunggu waktu saja untuk memastikan apakah nokta ini sesuai dengan dugaan kami bahwa ini adalah beleberan dari tinta logo UGM. Mengapa kami sampaikan sebuah hipotesis bahwa nokta ini adalah beleberan dari tinta logo UGM? Karena kami mendapatkan di tahun 2025 kami mendapatkan spesimen ya, ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985 ya. Ini kami melihat dengan mata kepala sendiri, kami pegang, kami cek ya, dan kemudian beberapa kali juga kami uji. Tampak bahwa karena tahun 40 tahun ya, maka logo UGM ini mengalami pemudaran ya. Kemudian tintanya kemudian bleber. Tentunya ini bukan hal yang rumit dan bukan hal yang mudah. Akan tetapi bagi ilmuwan atau bagi pakar seperti Dr. Tifa dan kawan-kawan, tentunya ini adalah hal yang sangat mudah dan sederhana. Dalam kurun waktu dalam beberapa puluh tahun, tentunya sudah ada perubahan-perubahan di ijazah. Akan tetapi, di ijazah Jokowi tidak mengalami perubahan sama sekali, bahkan seperti baru. Nah, tinta yang bleber ini kemungkinan menghasilkan sebuah artefak yang berbeda-beda sesuai dengan bagaimana ijazah ini diperlakukan. Ya, ini adalah hal yang untuk pertama kalinya selama beberapa tahun ini kami sampaikan. Ya, nah dikunci dulu ya bahwa spesimen ijazah yang dikeluarkan oleh Dekan Kehutanan UGM itu ada dua ciri utama, yaitu dia terlipat, ada tanda lipatannya, dan ada noktah bleberan tinta dari logo UGM. Ya, nah kemudian spesimen yang berikutnya lagi, versi yang kedua, ini tadi versi 1 ya berarti ya. Versi yang kedua adalah tanggal 1 April 2025 yang dikeluarkan oleh kader PSI yang bernama Dian Sandi Utama. Dan ini adalah spesimen kedua yang kami jadikan sebagai bahan penelitian. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Perhatikan baik-baik di sini. Tadi kami sampaikan ada dua ciri utama dari versi 1. Ada dua ciri utama dari versi 1. Yang pertama apa? Lipatan. Yang kedua adalah noktah bleberan tinta, ya. Nah, versi yang kedua keluar di tanggal 1 April 2025, tidak ada lipatan dan logo dalam keadaan bersih tanpa ada bleberan tinta. Artinya, hipotesis kami mengatakan bahwa dua spesimen ini berasal dari dua spesimen yang berbeda, ya. Jadi ini versi 1, ini versi 2. Berikutnya lagi ciri dari spesimen ijazah yang dikeluarkan oleh Dian Sandi adalah bleberan tinta. Ini bleberan tinta ya. Jadi bukan gripis karena rayap, bukan. Ya, ini bleberan tinta, ya. Bukan gripis karena rayap, bleberan tinta. Artinya menurut Mas Roy dan Bang Rismon, ini adalah hasil dari print out. Jadi printernya yang bleber tintanya. Memang semakin kuat dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dengan adanya hal-hal yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tifa, bahwa ada perbedaan-perbedaan ijazah yang didapatkan dari KPU dan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Ini ada perbedaan-perbedaan dan yang ditampilkan oleh Bareskrim pun beda. Lalu, ada berapakah sebenarnya ijazah Jokowi? Itulah pertanyaannya. Ya, bukan karena rayap, ya. Oke. Dan yang jelas adalah bahwa ini tidak ada bleberan tinta karena usia. Logo dalam keadaan bersih dan itu tidak wajar untuk logo yang usianya 40 tahun, ya. Kalau yang wajar ya pasti sudah mengalami pemudaran seperti ini. Oke ya. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan versi 1 dan versi 2. Lalu kemudian muncul ya spesimen ijazah berikutnya pada saat presentasi Bareskrim oleh Dirtipidum waktu itu Pak Juhandani ya. Ini di tanggal 22 Mei 2025. Ini adalah spesimen versi 3. Ya, spesimen versi 3. Ada dua ciri khas yang sama dengan versi 1. Ya. Pada yang dikeluarkan oleh Sigit Sunata, yaitu ada lipatan dan ada bleberan tinta. Ya, dan ciri yang ada di versi Dian Sandi yaitu ada bleberan tinta di bawah, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, jadi ini adalah versi 3. Ya, ini adalah versi 3. Anehnya pada saat Pak Juhandani itu presentasi,
di layar ya ada 2 ijazah muncul. Ya, ada 2 ijazah muncul. Jadi pada saat itu kalau Anda membuka ya begini ya. Layar besar ya, yang tampak adalah fotokopi ini ya. Slide isinya fotokopi ijazah yang terpotong dan ada tinta bleber. Terus di pojokan itu tampak yang disebut sebagai adik ipar dari Joko Widodo yang menyerahkan spesimen yang dikatakan sebagai ijazah asli yang kemudian diklaim sudah diperiksa oleh Puslapor. Bentuknya seperti ini ya. Kalau kita zoom maka kita lihat bahwa pada ijazah ini ciri khas yang ada pada Dian Sandi yang ada pada ijazah fotokopi dari Bareskrim tidak ada ya. Ya. Jadi tidak ada lipatan, tidak ada noktah dan tidak ada bleberan tinta. Memang ada sedikit noktah tertentu, ini memang sukar untuk kita pahami. Tapi ketika kemudian kami cek noktah ini beda dengan noktah yang ada pada ijazah versi Dian Sandi, beda ya. Nah, pertanyaan dari kami adalah kalau memang Bareskrim sudah melakukan penyitaan, Pak Joko Widodo sudah melakukan penyerahan ijazah asli sebelum presentasi disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim di tanggal 22 Mei 2025 ya, mengapa Bareskrim mempresentasikan fotokopi ijazah ini dan mengapa Bareskrim tidak mempresentasikan ijazah ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar sekali. Jadi yang diuji oleh Puslapor itu yang fotokopian ini atau yang katanya ijazah asli yang disita ini? Wajar jika Dr. Tifa dan kawan-kawan mempertanyakan hal ini karena kejanggalan-kejanggalan sangatlah nampak sekali sehingga membuat kita semua curiga. Kita pasti masyarakat awam pun juga akan mempertanyakan hal ini. Ya, padahal dalam 1 hari semua masyarakat Indonesia yang melalui media televisi kita menyaksikan kemunculan dari 2 versi ijazah ini yang jelas sekali ini beda ya. Kalau memang fotokopi ijazah ini berasal dari ijazah asli, maka ijazah asli ini akan ada noktah bleberan ya kan ya. Lalu pada fotokopi ijazah ini bleberan dari mana? Artinya apa? Artinya ini adalah spesimen ijazah yang berbeda ya, jelas ya. Jadi ada versi 3 1, 2, 3 ya. Oke. Sekarang ada versi 4 dan 5 yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta. Versi 6 sebetulnya sudah ada. Yang kami saksikan ya, kami bertiga tersangka bersama dengan para penasihat hukum kami yang hadir di sini, semua sama-sama menjadi saksi keluarnya spesimen yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi yang disita oleh Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025. Hanya 5 menit. Tapi pada 5 menit itu kami tidak diperkenankan memfoto, kami tidak diperkenankan men-scan, apalagi menyentuh ya. Maka tapi kami pastikan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya pada waktu tanggal 15 Desember 2025 itu bukan ijazah yang diperlihatkan oleh dekan, bukan ijazah yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, bukan juga ijazah yang kelihatan sepintas yang dipegang oleh adik ipar Joko Widodo tanggal 22 Mei 2025, bukan juga ijazah yang dipresentasikan oleh Dirtipidum, bukan. Lalu, jika ijazah yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya bukan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi dan juga bukan ijazah yang didapat dari KPU dan juga bukan ijazah yang ditunjukkan oleh UGM. Lalu ijazah tersebut ijazah dari mana? Mungkinkah Polda Metro Jaya menerima bukti baru dan ijazah baru dari Jokowi dan ijazah tersebut ternyata ada watermark, ada embossnya, dan ada logo hologram, dan ijazah tersebut kata Dr. Tifa dan tim Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah tersebut terlihat seperti baru. Apakah mungkin tiba-tiba Jokowi membuat ijazah baru? Itulah pertanyaannya. Ya, kami bisa pastikan apa yang bisa kami pastikan sesuai dengan apa yang diklaim dikatakan oleh
pengacara dari Egy Sujana, Ibu Eli Danetti. Beliau mengatakan pada ijazah itu ada watermark, ada emboss. Ya, ingat baik-baik. Bu Eli Danetti sebagai salah satu saksi yang mengikuti gelar perkara khusus 15 Desember 2025 secara jelas menyatakan ada watermark dan ada emboss. Kalau memang ijazah yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025 itu adalah ijazah yang ada watermark dan ada emboss, maka jelas bahwa ijazah itu bukan ijazah versi Dian Sandi. Bukan. Karena ijazah versi Dian Sandi tidak ada watermark dan tidak ada emboss. Ya. Kemudian dan juga bukan ijazah yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta yang digunakan oleh Joko Widodo untuk mendaftarkan diri sebagai presiden pada pemilihan tahun 2014 dan tahun 2019. Ya. Keduanya tidak ada watermark, tidak ada emboss. Oh, mungkin karena fotokopian kali Dr. Tifa. Bukan. Kami uji ya dengan ijazah asli yang dimiliki oleh almarhum Bambang Rudi Harto. Ya, Anda melihat ya di situ pada sekitar bulan September kami umumkan bahwa kami mendapatkan spesimen asli, ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Bentuk ijazahnya seperti ini, kami saksikan dengan mata kepala sendiri, sudah kami uji. Ya, ijazah ini jelas ada watermark yang sangat rapi dan ada emboss ya. Ada emboss cap ceklok untuk mengunci tanda tangan dari rektor. Nah, kami uji, ya kami uji. Kalau seandainya ijazah ini kami fotokopi berulang kali, ya kami fotokopi, ya kami uji, ya setelah difotokopi berkali-kali, ya fotokopinya difotokopi, fotokopinya lagi difotokopi. Apakah watermarknya hilang? Apakah embossnya hilang? Ternyata tidak. Ya, ini adalah hasil fotokopi yang kesekian kali dari fotokopi. Watermark tetap ada. Embossnya tetap ada, ya. Jadi artinya bahwa ijazah, fotokopi ijazah yang dikeluarkan oleh KPU 2014 dan KPU 2019 tidak ada jejak watermark sedikit pun dan tidak ada jejak emboss sedikit pun, ya. Artinya kuat dugaan bahwa ijazah yang digunakan untuk kemudian difotokopi ini bukan ijazah asli, ya. Ijazah tanpa watermark dan ijazah tanpa emboss, keduanya, ya. Itulah kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan. Semoga hal ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan kita semua. Karena sesuatu hal tentunya yang didasari dengan kebohongan atau didasari dengan kecurangan tentunya tidak akan menimbulkan dan tidak akan membuahkan hasil yang benar juga. Dan akhirnya akan menjadi suatu hal atau permasalahan baru yang timbul. Ini adalah suatu bukti selama ini beberapa bulan bahkan bertahun-tahun kasus tentang ijazah ini tidak ada selesai-selesainya. Bahkan datang polemik-polemik baru, timbul polemik baru. Karena dari awalnya didasari dengan kebohongan dan kecurangan. Dan mungkin hal ini akan menjadi dan mencerahkan kita semua. Kita akan bisa belajar dari hal ini. Suatu saat pejabat publik atau pejabat yang akan mewakili rakyat, mewakili kita semua tentunya harus belajar dengan adanya hal ini. Hal ini bukan presiden buruk, hal ini bukan hal yang buruk. Akan tetapi hal ini sebenarnya mencerahkan kita semua. Justru kita belajar dengan adanya hal ini. Suatu saat dengan adanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini cerdas dan berani, tegas, bahkan bertanggung jawab, berani berisiko tentang pidana yang sudah dilaporkan oleh Jokowi. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah tonggak sejarah. Nantinya sejarah akan mencatat, generasi-generasi kita akan mencatat. Dan tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini dengan tegasnya membongkar ijazah palsu, dugaan-dugaan ijazah palsu ini akan dicatat oleh anak cucu kita.